Tahukah kamu bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan, penebusannya, kebangkitannya, dan kuasanya yang dicurahkan atas kita, semua itu dilakukan Tuhan agar kita mengalami progres. Tuhan akan memampukan kita untuk tidak menjadi statis, tetapi dinamis, terus bergerak maju seturut kehendaknya dalam segala aspek rohani sekuler kita. Tuhanlah yang menolong kita untuk mengambil keputusan hidup yang tepat dan terus mengabdi kepadanya. Di dalam Dia, kita menemukan cara hidup yang baru, cara hidup anak-anak Allah, pengikutnya yang bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan yang memampukan kita untuk memiliki ketaatan yang terus berkembang dalam iman yang berpusat pada Injil, meski berada di bawah tekanan duniawi. Dan di dalam Dialah kita menemukan sukacita sejati, sebab kita tahu Kristus selalu bersama kita dalam seluruh proses iman yang kita jalani. Karena Injil yang sejati memimpin kita untuk berprogres dalam iman kepada Kristus. Hey, shalom semuanya. So, senang sekali hari ini kita bisa sama-sama ada di tempat ini. Dan hari ini kita ingin membahas mengenai satu topik yang sebenarnya bukan topik yang asing buat kita. Kita akan bicara soal ketaatan. Sama-sama katakan apa? Ketaatan. Dan yang menarik adalah di dalam ketaatan ini kita akan melihat dari sebuah background yang sebenarnya nggak mudah. Teman-teman percayalah begini, ketaatan itu akan menjadi hal yang mungkin gampang kalau segala sesuatu dan situasi hidup kita tuh serba gampang, betul nggak? Ya kan? Kita kalau menginginkan sesuatu sama orang tua kita dulu, coba ingat-ingat, waktu kita SD ya, waktu kita mungkin masih SMP, masih gampang untuk meminta sesuatu sama papa dan mama kita. Ketika kita minta, wah mah beliin ini dong, lalu mama kita atau papa kita janji sesuatu. Oke, kalau kamu naik kelas, contohnya, kalau kamu naik kelas, papa pasti beliin ini sama mama. Nah, maka dari itu ketika ada dijanjiin kayak gitu dan situasinya enak dan aman, saya percaya betul untuk taat sama mereka jadi lebih gampang, betul nggak? Ya kan? Jadi ketaatan itu akan lebih mudah dilakukan kalau situasinya itu sangat mendukung. Tapi hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa ada sebuah ketaatan yang memang didorong dari sebuah situasi yang sangat-sangat tidak enak. Dan itu menjadi sebuah challenge buat kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak budaya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal ini? Percayalah, kita membutuhkan Injil. Sama-sama katakan apa? Membutuhkan apa? Injil. Percayalah teman-teman, di dalam situasi yang gak gampang, yang serba sulit, di mana kita bakal tertekan kanan dan kiri, atas dan bawah, dan akhirnya membuat kita sulit untuk taat. Saya mau bilang sama teman-teman, kita hanya bisa taat semampu kita mengandalkan kekuatan dari Injil saja. Kalau kau menggunakan kekuatanmu sendiri, saya percaya betul, kau akan kalah dengan dunia, kau akan langsung jatuh, dan kau gak akan bisa melakukan apa-apa. Makanya kita butuh anugerah Tuhan. Dan hari ini kita ingin belajar dari satu narasi yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Ini adalah narasi yang diberikan buat saya, dan kita akan sama-sama baca dan lihat narasi ini. Kita bakal bacakan ayat ini saja, ya, ayat 29 pasal yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini perkataan Petrus yang luar biasa. Kalau teman-teman melihat background Petrus ngomong gini, kata Petrus, kita itu harus lebih taat sama Allah daripada sama manusia. Ini adalah background yang sebenarnya dikatakan Petrus di hadapan banyak orang yang berusaha ingin memenjarakan, banyak orang yang berusaha melarang Petrus untuk beritain Injil, banyak orang-orang yang mendesak Petrus untuk bilang apa? Pokoknya lu jangan sampai ya ngomongin soal Kristus itu. Ini adalah tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Petrus. Tapi yang menarik adalah Petrus dan para rasul itu bisa kuat dengan menjawab apa? Kita harus lebih taat kepada Allah. Petrus mau ngomong gini, bodoh amat lu mau ngomong apa? Bodoh amat para pemimpin agama pada waktu itu mau mendesak seperti apa, tapi gua akan lebih taat sama Tuhan. Wah, ini hal yang berat, jujur berat. Kita sebagai anak muda itu punya tantangan yang sangat berat buat hal ini. Kenapa? Karena kita itu terkadang dikondisikan dengan situasi-situasi yang gak enak. Kita kalau mau taat sama Tuhan, nah ganjarannya itu terlalu banyak, betul? Ada misalkan kita lagi taat-taatnya, aduh, kita kepentok sama teman-teman kita, circle kita yang sebenarnya ngawur hidupnya. Tapi satu sisi kita susah juga, kenapa? Kalau gue gak dekat sama mereka, aduh, relasi gue tuh gak enak gitu. Gue tuh gak punya teman yang satu frekuensi, betul gak? Ya kan? Dan akhirnya daripada gue lepas dari teman-teman yang satu frekuensi ini, teman-teman gila-gilaan gue ini, ya udahlah, gue masih terlalu lihat alim-alim banget lah.
ya kan? Ada kalanya gue mungkin mirip-mirip sama mereka. Ayo, coba lihat kiri kanan, senggol kiri kanan. Lu bukan tuh, tanya. Ya, jujur ya. Terkadang ya, itu sulit banget loh. Itu baru satu aspek aja loh teman-teman ya. Dulu gue ketika lagi SMA, gue bener-bener ngalamin hal yang beratnya model seperti itu. Gue itu punya teman-teman main warnet ya. Dan waktu itu tuh zaman-zaman gue SMA itu tuh Dota 1 tuh paling kuat waktu itu. Dota 1 tuh paling hype. Turnamen di mana-mana dan gue salah satu anak yang paling suka main itu. Akhirnya teman-teman gue adalah teman-teman yang suka main Dota circle-nya, betul kan? Tapi masalahnya adalah mereka itu punya sebuah praktek hidup di dalam sekolah yang gak baik. Mereka itu sering banget cabut dari sekolah, ya, sering cabut, perginya ngomong sama papanya adalah izin sekolah. Tapi ternyata uang sekolahnya dipakai buat paket pagi dan paket siang. Jadi warnetnya kelar paket jam 2, sekolah juga kelar jam 2. Pas dia pulang ke rumah, mamanya dan papanya tidak dicurigai apapun sama anak ini. Dan gue ada hidup dalam kondisi konteks yang kayak gitu. Dan gue berkumpul banget, ini kalau gue gak ikutan cabut ya, aduh gue gak punya teman mabar. Sekarang Mobile Legends mah gampang, betul ya? Ya kan lu tinggal online, match, udah lu bakal ketemu dengan orang-orang yang random dimanapun. Dulu Dota gak segampang itu. Apalagi lu mainnya satu warnet dan ngelan gitu loh. Itu berat bener-bener, tantangannya sangat-sangat berat ya. Aduh rasanya pikir, aduh kalau gua gak main sama mereka, gua gak punya teman main. Main Dota sendiri sama AI kan gak seru ya? Ya terlalu gampang gitu kan. Nah terkadang kayak gitu, ujung-ujungnya apa? Ya udah, gua akhirnya melanggar apa yang seharusnya. Akhirnya gue lebih memilih untuk apa? Tidak taat sama Tuhan, tapi gue lebih taat sama kelompok gue. Dan itu jadi tantangan, kenapa? Terkadang kita terlalu takut untuk bisa melepas apa yang nyaman dari diri kita. Dan ketaatan menjadi mahal dalam konteks yang seperti itu. Tapi izinkan hari ini kita ingin melihat lebih dalam lagi. Sebenarnya konteks seperti apa yang dihadapi oleh rasul-rasul pada Petrus tentunya sebagai pemimpin pada masa itu. Maka dari itu kita perlu menyadari sebuah konteks dunia, teman-teman. Sama-sama kita katakan apa? Menyadari konteks dunia. Gini loh, kita nggak bakal bisa ngeh soal ketaatan. Kita nggak bakal bisa melihat ketaatan sebagai sebuah hal yang mahal kalau kita nggak ngeh soal konteks dunia sekitar kita. Dan yang lebih membahayakan begini loh, kesalahan kita adalah kita menganggap dunia ini baik-baik saja. Coba sama-sama katakan, 1, 2, 3. Kesalahan kita adalah ketika menganggap dunia ini baik-baik saja. Ada yang berpikir dunia ini baik-baik saja. Banyak anak muda tuh selalu berpikir, udahlah, it's fine lah, ya kan? Semuanya aman, santuy aja, ya gak? Yang penting kita tenang, kita aman, kita happy, semuanya tenang. Orang tuh terlalu santai dengan hal itu. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena waktu kita menganggap dunia ini sebenarnya baik-baik saja, percayalah, kita sedang masuk ke dalam sebuah trap, sebuah jebakan yang akan membuat kita bahkan melihat ketaatan sebagai satu hal yang sangat-sangat tidak penting buat hidup kita. Makanya bagaimana kita bisa melihat ketaatan sebagai hal yang mahal? Konteks sekarang sangat sulit melihat ketaatan sebagai hal yang mahal. Kita bisa melihat ketaatan adalah hal yang mahal adalah ketika kita menganggap dunia ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. So teman-teman akan gue tunjukkan ada minimal 5 hal yang cukup relevan dan kontekstual dengan kondisi kita saat ini sebenarnya. Dan itu juga yang dihadapi oleh para rasul. Yang pertama, konteks seperti apa yang mereka hadapi? Yang pertama begini, ada desakan-desakan dari orang-orang yang sebenarnya marah kepada mereka karena ketika mereka melakukan sebuah pengajaran, yaitu adalah sebuah pengajaran Injil sebenarnya. Maka dari itu, hal yang mereka dapatkan adalah mereka itu ditangkap dan dipenjarakan. Nah, teman-teman, konteks sekarang itu nggak se-ekstrim itu, betul nggak? Kita bisa ngomong Injil kapanpun dan dimanapun. Gue pernah melakukan penginjilan itu kalau gue lagi naik Grab biasanya ya. Entah gue di motor, kalau misalkan deket gue nggak bisa lah. Kalau deket terlalu gampang. Oh, udah duduk udah nyampe gitu. Biasanya kalau perjalanan agak jauh naik mobil, biasanya gue sering ngobrol sama supir Grabnya gitu. Gue ngomongin soal kematian, soal kehidupan setelah kematian, soal amal baik, soal keburukan ya, surga dan neraka. Itu aja yang gue omongin pokoknya. Awalnya gue nanya, "Bang, gimana? Grab udah berapa lama?" gitu kan. Terus dia bilang, "Udah lama bang, udah 3 tahun gitu kan." Terus gue tanya, "Gimana bang hari-hari?" "Ya udah susah sekarang, makin banyak driver." Tuh lihat ya. Terus juga makin peminat orang tuh buat naik Grab itu, aduh jadi agak berkurang. Mereka lebih pilihnya motor atau apapun. Jadi keluhan-keluhan itu banyak muncul. Terus baru gue masuk, "Bapak udah berdoa gak?" Nah, dari titik itu kalau udah ngikutin pembicaraan, masuk terus tuh, ya kan? "Masuk Pak Eko," gitu kan? Gas terus, ya kan? Udah masuk doa tuh udah gampang banget, ya kan? "Bapak udah doa gak?" "Wah,
Saya mau doa terus, saya pergi ke ada tempat ibadah mereka kan. Saya di sana berdoa malam-malam, saya bangun juga saya doa semua. Oh gitu, dijawab gak Pak? Wah, itu ngomong terus. Sampai satu titik udah kita pojokin terus masuk ke Injil, ya. Tapi beberapa kali supir-supir yang gue coba ngomongin, ujung-ujungnya bilang begini, ya gitu Pak ya tetap kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya silakan, monggo tuh gue juga nggak maksa gitu kan ya. Cuma gue memperkenalkan Tuhan Yesus buat mereka. Gue nggak pernah bilang Bapak mau percaya Yesus enggak sih. Gue nggak pernah ngomong titik itu di Grab karena terlalu frontal rasanya. Gue selalu ngomong ya kalau yang saya percaya sih ya Tuhan saya sih ini kayak gini sih Pak gitu. Nyediainnya saya perlu begini. Dia mati buat saya. Terkadang juga ada beberapa Grab yang tanya-tanya gitu. Tanya-tanya soal, oh gitu ya, tapi saya dengar ya, kenapa Tuhan Yesus kayak gini ya Pak? Nah, itu lebih asik lagi ya kan? Coba lihat ya, konteks zaman sekarang tuh masih enak loh. Maka dari itu waktu kita ngomongin soal Injil dimanapun, kita masih agak tenang. Tapi gue kasih tahu, konteks zaman dulu, waktu Petrus ngomongin soal Injil, itu beda. Mata itu semua ngelihat gitu loh. Dan kekristenan pada masa itu dianggap sebagai ajaran yang nyeleweng pada waktu itu. Makanya istilah Kristen yang diberikan kepada orang-orang Kristen pada masa itu sebenarnya istilah yang negatif. Isinya stigma semua. Wah ini orang yang punya ajaran sesat, percaya sama manusia, dan lain sebagainya. Itu tuh. Jadi label Kristen itu bukan label yang positif pada waktu itu, tapi label yang negatif. Makanya Paulus sering ngomong, salib itu tuh sebagai sebuah kehinaan buat mereka. Tapi buat aku itu bukan. Nah gitu ya. Karena memang kekristenan pada masa itu sangat-sangat seburuk itu. Tapi yang menarik, ketika mereka tetap mengadakan sebuah pengajaran Injil di konteks yang berat sekali buat mereka. Lihat ya, apa yang mereka temui dan apa yang mereka hadapi. Kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 2. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini konteks pertama di hidup mereka. Ketika mereka ngomong soal Injil, kabar sukacita itu, ingat tantangan mereka tidak sangat sulit artinya. Mereka benar-benar ngalamin tekanan dan ngalamin kebencian di mana-mana. Waktu Petrus mungkin lewat dengan rombongan, mereka mungkin akan dilihat dengan mata yang sinis, mata yang benar-benar teman-teman mirip gak sih dengan konteks kita zaman sekarang kira-kira? Waktu lu fokus ngomongin soal kebenaran, let's say lah kita ngomongin soal kejujuran. Gue selalu bilang sama anak-anak gue di tempat gue, sekalipun mereka jujur. Hari Jumat malam, ya. Jumat malam pas kita lagi komsel wilayah, gue tanya mereka, ayo udah pada selesai ujian? Udah kok, gimana ujiannya? Puji Tuhan, mantap kok. Wih, ngomong puji Tuhan mantap berarti mantap nih, ya kan? Terus gue tanya lagi, ayo kemarin komen bilang apa sama kalian? Kerjanya jujur apa tidak? Mulai diem, ya kan? Ngomongnya sih puji Tuhan baik ya. Puji Tuhan baik kerjasamanya kayaknya. Berarti lo gak fokus sama kejujuran dong, ya kan? Injil itu bisa dinikmati dengan hal-hal yang sederhana dan praktis buat kita, betul gak? Waktu kita jujur, orang bisa nikmatin gitu loh. Bahwa kita memang adalah anak Tuhan gitu. Itu sederhana sekali. Makanya waktu gue ngomong sama mereka ngomong, puji Tuhan kok, kayak gini. Puji Tuhan kok, pas gue nanya, jujur gak? Diam langsung. Ya, ada kerja sama dikit sih kok. Ya dikit ya. Akhirnya gue bilang ya udah kurang-kurangin lah, jangan gitulah ya. Ya susah juga sih dikte mereka ya. Karena memang tantangannya terlalu berat. Terkadang mereka tuh orientasi cuma nilai. Gue selalu tekanin ke mereka. Gue dia adalah tipikal orang yang SMA tuh gak pernah belajar. SMA kerjaan gue cabut terus kan. Tadi gue udah cerita, circle gue emang kayak gitu. Tiap Kamis gue gak pernah masuk ke sekolah karena gue benci sama bahasa Mandarin. Gurunya terlalu galak. Gurunya sorry ya, badannya besar ya. Terus kalau marah tuh ngeri gitu. Dia kalau marah bisa gitu. Michael Wu, mana tugasnya? Diem. Belum langsung gitu. Sini lo buat timuk pakai bangku. Kayak mau diambil. Wih ngeri ya. Gua rasa, ini guru sokoy amat gitu kan waktu gue SMA kan. Emangnya gue butuh kelas lu gitu. Gue mau masuk. Tiap Kamis gak pernah masuk. Kondisinya kayak gitu waktu itu. Dan lu tahu, ketika itu terjadi dan terus-menerus terjadi, ya udah, gue ada di dalam satu titik yang sebenarnya sulit buat hidup gue. Satu sisi gue adalah pengurus, satu sisi gue juga harus tunjukin bahwa gue adalah orang yang memang taat di sekolah, dan itu beratnya setengah mati. Yang lucu ya, itu gue jadi ketua remaja ya, gue masih cabut-cabutan. Satu kali anggota-anggota gue itu, pengurus itu kan satu sekolah tuh banyak. Mereka tahu kan, wah ini ketuanya aja modelnya begini nih. Gitu. Dia mau gerbek gue di warnet loh. Aduh bayangin aja ya. Bagus itu tidak terjadi loh teman-teman. Kalau terjadi, aduh gue kayak pensiun dini kayaknya.
Malu ya. Tapi itu lihat ya, tantangan-tantangan kayak gitu seringkali kita hadapi. Waktu kita buat jujur, mungkin orang akan nggak suka sama kita, betul? Waktu kita mempertahankan Injil, kebenaran, kita mungkin akan dipandang sinis sama orang. Mungkin tensinya agak beda, tapi tarikannya tetap sama sih. Tetap akan ada orang yang rasanya anggap kita, si paling anak pendeta nih. Anak pendeta yang kayak gitu kan? Terus dia bilang, si paling malaikat ini. Malaikat aja kayak gitu bisa jatuh dalam dosa, ya kan? Ya kan? Jadi kayak gitu tuh. Jadi aduh susah banget ya. Gue yakin kalian relate dengan hal ini, betul? Ya kan? Sulit banget. Oke. Kita lanjut kedua. Konteks seperti apa lagi? Ada satu waktu mereka itu mengadakan sebuah sidang. Dan akhirnya tujuannya adalah untuk apa? Menyidang rasul. Dan itu betul-betul terjadi dalam Kisah 4 ayat 7. Tapi gue ingin kita baca dulu dalam ayat 5 dan sampai 6. Ya. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan iman besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam. Teman-teman lihat deh, selain dari sebuah konteks kita itu sering disinisin sama dunia, ternyata dari sisi ini gue juga bisa ngeliatin bahwa ngeri kondisi konteks dunia kita saat ini. Waktu kita berusaha untuk mempertahankan ketaatan, kebenaran, lebih taat sama Tuhan daripada sama manusia. Lihat, mayoritas yang tadi nggak suka sama kita akan juga bersatu untuk menekan kita. Itu ngeri. Kalau teman-teman lihat konteks ini, teman-teman akan mendapati semua orang-orang yang dikumpulkan itu orang-orang hebat pada waktu itu. Imam besar, ya kan? Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Gila kan? Mereka tuh backingan itu banyak. Bukan rakyat jelata pada waktu itu loh. Bukan kayak zaman sekarang kan, tinggal dikasih nasi kotak, demo ya kan? Beda. Zaman dulu nggak butuh model gituan. Kita sikat semuanya, kita punya pemimpinnya. Cukup pemimpin yang turun, semuanya habis. Ngeri loh pada waktu itu, benar-benar. Jadi coba lihat ya, waktu kita berusaha untuk jujur, mempertahankan kebenaran, taat sama Tuhan, akan selalu mendapatkan goncangan-goncangan model seperti itu. Mungkin lo nggak cukup sampai di sini, tapi mungkin ada satu waktu orang-orang itu akan bersatu untuk menyerang dan berusaha untuk menjatuhkan lo. Karena lo apa? Dianggap orang yang bisa membahayakan mereka karena kejujuran lo atau karena ketaatan lo sama Tuhan. Bener, pasti ada masa-masa kayak gitu. Dan gue mau kasih tahu, disitulah ketaatan itu jadi sangat mahal buat kita. Ketaatan itu benar-benar jadi hal yang berharga buat hidup kita. Kenapa? Karena dalam konteks yang berat itu, Tuhan itu tetap ingin melihat bahwa kita itu lebih pilih siapa? Tuhan atau manusia. Konteks yang ketiga yang mereka hadapi, itu juga mirip dengan kita. Akhirnya mereka berunding untuk menjatuhkan para rasul. Dan singkat cerita di dalam pasal 4 ayat 17 sampai 21, mereka itu akhirnya berhasil untuk melarang rasul. Tapi tetap aja rasul-rasul nggak mau peduli dan nggak mau pusing. Ayat 15 sampai 16 dia bilang begini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dari kita tidak dapat menyakalnya. Teman-teman lihat, akan ada selalu cara yang usaha mereka untuk mencari cara menjatuhkan para rasul. Teman-teman coba lihat deh, dalam konteks teman-teman mungkin yang lagi kerja atau lagi kuliah atau lagi sekolah, teman-teman itu ketika mempertahankan kebenaran, gue yakin bukan sampai satu titik lu disinisin atau mereka kumpulin komplotan untuk menjatuhkan lu dan akhirnya itu gak berhasil. Percaya sama gue, selama lu belum jatuh terperosok sampai bawah, mereka gak akan puas melihat lu. Itu kenapa ketaatan mahal. Dan di situ kita akan lebih tergoncang, bener gak? Mungkin kalau cuma disinisin kita masih aman. Mungkin kalau kita cuma diomongin sama segelintir orang kita mungkin masih aman. Tapi waktu berulang-ulang terus waktu kita dicari sebuah kelemahan, dicari cara untuk jatuhin kita, mungkin di situ kita bisa goyah. Kita akan merasa, aduh Tuhan, jadi anak Tuhan kok gini amat sih. Ini gue cuma mau fokus loh. Kenapa Tuhan gak ngirim malaikatnya yang berkepala pasukan gitu loh, menjaga gue? Tuhan tebas semua Tuhan, tebas mereka Tuhan gitu loh. Kenapa gak kayak gitu Tuhan gitu kan? Ya kan? Kita bakal ada dalam kondisi yang kayak gitu, tertekan, merasa, aduh, ujung-ujungnya apa gue kayak gini apa gitu ya? Itu bakal ada tuh rasa-rasa kayak gitu. Ingat ya, tekanan itu akan terus bergulir makin kuat dan makin kuat untuk menjatuhkan. Jadi nggak mungkin lu hidup dalam konteks yang sedang aman-aman aja. Waktu lu mempertahankan apa itu ketaatan, itu tidak mungkin. Yang
keempat, lihat bagaimana mereka menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Dikatakan soal iri hati. Ternyata ada banyak orang yang sangat iri hati. Khususnya adalah orang-orang petinggi-petinggi. Ya, orang-orang Farisi sangat iri hati kepada Rasul dan akhirnya kembali menangkap Rasul. Jadi tangkapan itu ada 2 part, teman-teman. Pasal 4, mereka ditangkap lalu dilepas. Lalu di pasal 5, part 2-nya, nggak puas kan dia apa? Ditangkap lagi, gitu, dihakimin lagi. Jadi itu akan terus modelnya seperti itu. Kalau kita lihat dalam ayat 17 contohnya, pasal 5. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Yahudi, bertindak sedang sebab mereka sangat iri hati. Teman-teman lihat, mereka betul-betul iri hati. Apalagi mereka menyaksikan, andai kata orang-orang yang benar-benar punya ketaatan ekstra sama Tuhan, lalu hidupnya itu tetap aman-aman saja. Lihat, mereka akan merasa kebakaran jenggot ketika ngelihat kita. Teman-teman mungkin bakal ngelihat banyak orang-orang yang gak suka sama teman-teman. Jangan pikir para hamba Tuhan itu semuanya orang-orang yang dipuja-puja, teman-teman. Enggak juga gitu. Gue juga ada orang-orang yang gak suka sama gue. Ada, kalau sebutannya apa? Haters. Iya, haters ya. Tetap ada loh, bener loh, ada loh ya. Bahkan semakin gue pelayanan banyak, ternyata ada orang-orang dari dulu gak suka sama gue. Ya, itu bisa muncul, gitu. Bisa muncul ngegoreng sesuatu yang tidak ada faktanya untuk menjatuhkan. Itu ada. Akhir-akhir ini gue rasain, itu ada beberapa orang itu sengaja kayak gitu. Akhirnya sekarang mereka sudah keluar gereja sih. Mereka sudah keluar gereja dari tempat kami, tapi mereka kayak ngerasa sangat gak suka dengan para hamba Tuhan. Itu ngeri ya. Jadi mereka mempunyai satu kubu sendiri. Teman-teman tahu gak? Gembala gue ngomong begini. Salah satu hal yang bisa menghancurkan gereja itu bukan serangan atau tekanan dari luar gereja. Satu-satunya cara untuk bisa menghancurkan gereja itu adalah tekanan dari mana? Yang berasal dari dalam. Makanya hati-hati, make sure you punya komunitas itu sehat. Komunitas yang benar-benar saling menerima satu dengan lain dalam segala kelemahan dan tidak punya agenda apapun dalam komunitas ini. Kalau teman-teman punya, percayalah, ini gereja bisa hancur dengan orang-orang yang memang ada di dalam dan berusaha untuk menghancurkan itu. Tapi gue bersyukur sama Tuhan, dikala gereja kami sedang mulai ada pembangunan, ya sekarang sudah mulai ada pembangunan, dan orang-orang ini mulai kelihatan sekarang. Ternyata ada orang-orang yang memang berusaha untuk mengacaukan dan lain sebagainya. Itu di gereja kami. Dan puji Tuhannya sebelum gereja yang besar itu terjadi dan bangun. Tuhan itu kayak makin baik sama gerejanya. Gue selalu melihat Tuhan itu baik banget sama gerejanya. Tuhan itu nggak membiarkan ini gereja udah gede banget, baru masalah itu muncul kemeluk itu. Bisa bayangin, itu akan lebih sulit untuk ditangani. Karena gereja sekarang masih kecil ya, masih sederhana. Akhirnya masalah ini muncul dan akhirnya Tuhan menyaring orang-orang yang memang betul-betul taat dan takut akan Dia. Percayalah, orang yang memang pada dasarnya motivasinya jelek, iri hati dan lain sebagainya, nggak akan senang dengan sebuah terobosan-terobosan atau perubahan-perubahan yang sifatnya rohani. Apalagi melihat sebuah ketaatan yang ekstrim dari kita, karena kita mengenal kasih karunia Tuhan. Amin. Ingat ya, mereka akan selalu merasa iri hati, dengki, iri hati, dengki. Dan waktu mereka iri hati, mereka akan selalu aja melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang mengerikan buat kita. Tapi di situ tantangan buat kita sebenarnya. Bagaimana satu sisi kita tetap mengasihi mereka, ya, tapi satu sisi kita tetap taat sama Tuhan dan tetap kuat di masa sukar itu. Ya. Dan konteks yang kelima, teman-teman, ini konteks terakhir. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Yang menarik adalah nasihat dari Gamaliel. Gamaliel ini guru besar, gurunya Paulus, ya. Dan dia sangat terkenal dan orang hebat pada masa itu. Tapi teman-teman tahu, sekali bergamaliel yang adalah guru besar, ketika kasih nasihat, mereka ternyata nggak mau dengar. Mereka tetap melakukan penyesahan dan juga melarang rasul untuk memberitakan Injil. Padahal Gamaliel itu orang yang berhikmat, disegani, dan dia ngomong satu hal yang baik dan objektif menurut gua. Coba sama-sama kita lihat. Ketika melihat semua pertikaian itu, orang-orang itu menangkapin rasul, lihat Gamaliel datang berdiri di tengah, lalu ngomong secara objektif. Dia bilang apa? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Dan nasihat itu diterima. Teman-teman coba lihat. Gamaliel objektif gak ngomongnya? Objektif, dia gak mihak siapapun. Dia gak mihak
rasul, ya kan? Dia bilang, nggak boleh gitu, mereka orang yang diurapi. Nggak juga sih. Gamaliel berusaha jadi guru yang objektif. Dan Gamaliel juga nggak mendukung semua tindakan-tindakan dari orang-orang Farisi dan imam-imam itu. Ada di tengah. Dan dia bilangnya bagus banget, dia bilang, udahlah kita tenang aja gitu loh. Andai kata mereka ini memang bukan berasal dari Allah, nanti semua ajaran mereka pun akan luntur. Tuhan itu nggak bakal tinggal diem. Wih, rohani banget, bener gak? Gamaliel, keren ya? Terus dia bilang, andai kata tapi, nih penekanannya, kalau memang mereka betul-betul berasal dari Tuhan, ayo loh, kalian sudah melawan siapa? Tuhan kalau gitu. Gamaliel, orang yang sekali itu ngomong secara objektif. Alkitab menarik banget bilang apa? Nasihat itu diterima. Tapi pada faktanya dalam ayat 40 selanjutnya, mereka tetap melakukan apa? Penyesalan sama mengarang rasul. Teman-teman, lu nangkap sesuatu gak dari titik ini? Gue nangkap banget. Kita bisa nangkap gini loh. Kalau memang hati orang udah rusak, kondisi di konteks dunia memang sudah serusak itu. Lihat ya, mau siapapun, sekalipun ada suara orang yang menjadi sosok, menjadi tokoh, orang yang dipandang adalah orang yang benar, orang yang netral, orang objektif, dia mau ngomong sebanyak apapun, orang itu nggak bakal mau dengerin semua nasihatnya. Itu betapa rusaknya. Jadi bayangin aja, kita nggak usah susah-susah ngomong sama orang yang memang membenci kebenaran, yang sangat membenci sama ketaatan Kristen. Kita nggak susah ngomong, kita pasti bakal dibenci kok ketika kita ngomong. Karena firman Tuhan bilang apa? Golongan mereka pun, waktu ngomongnya objektif, itu mental sama mereka. Apalagi kita yang ngomong. Lihat kondisi dunia yang sebenarnya nggak baik-baik aja di tengah-tengah kita. Waktu lu belajar taat dan itu hal yang mahal. Kenapa hal yang mahal? Karena lu berhadapan dengan orang-orang yang memang hatinya sudah rusak oleh dosa. Dan ketika hati itu sudah rusak oleh dosa, apapun, percayalah, yang dilakukan oleh orang, sebaik apapun nasihat itu, nggak bakal orang itu mau dengerin. Dan itu konsekuensi kita di tengah kondisi ini. Teman-teman, waktu gue gumbulin ini lebih dalam lagi, ngelihat sebuah ketaatan itu jadi hal yang mahal di dalam konteks dunia seperti ini. Gue pun jadi inget ya, apa yang Yesus pernah katakan begitu. Konteks dunia yang tidak baik-baik saja ini sebenarnya berkaitan erat dengan panggilan kita. Teman-teman sama-sama katakan 1, 2, 3. Konteks dunia yang tidak baik-baik saja ini berkaitan erat dengan panggilan kita. Teman-teman ingat gak? Tuhan itu pernah memanggil kita dalam satu ayat ini. Ini ayat yang sangat populer, ya kan? Udah hafal semuanya? Hafal lah ya. Kita baca deh. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan dicap orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Teman-teman, Tuhan bilang apa? Kamu adalah apa? Garam. Yang kedua, kamu adalah. Ini panggilan yang mantap gak buat kita? Keren, ya. Tapi pernah gak kita berpikir panggilan ini sebenarnya panggilan yang sulit buat kita? Sesulit apa kita tahu gak? Untuk membaca Matius 5, 13-14, kita perlu membaca konteks sebelumnya. Tahu gak sih sebelumnya Yesus ngomong apa? Sebelum Yesus memerintahkan kita jadi garam dan terang dunia, dunia yang seperti apa? Itu pertanyaannya, betul ya? Ya kan? Dunia yang lagi mati lampu kah? Dunia yang emang gelap total kah? Gitu kan? Jawabannya of course adalah dunia yang gelap total, bukan yang mati lampu setengah-setengah gitu loh. Yang gelap total. Tahu gak? Sebelum Yesus ngomong kepada murid-murid, lu harus jadi garam dan terang dunia, Yesus udah pernah ngomong di ayat sebelumnya, 10-12. Tentang betapa sulitnya panggilan kita itu loh. Makanya jangan gampang-gampang ya, jangan seneng-seneng ya. Oh, saya adalah garam, saya adalah terang. Itu panggilan yang menyesakkan sebenarnya. Tapi satu sisi itu panggilan yang kudus buat kita. Kita sama-sama baca coba, konteksnya apa? Ayat 10-12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Yo, coba lihat. Yesus sebelumnya udah ngomong soal apa? Lu bakal dianiaya, lu bakal dicela, dan dianiaya lagi, lu bakal difitnah, dan terakhir diapain? Dianiaya lagi. 3 kali pengulang kata aniaya. Berarti itu benar-benar membekas sama orang-orang pada masa itu sebenarnya. Murid-murid mungkin nggak terlalu ngeh bahwa setelah itu Yesus ngomong, yuk dipanggil jadi garam dan terang dunia. Dan dunia yang dimaksud oleh Yesus adalah dunia apa? Yang bukan dunia yang biasa-biasa aja, tapi dunia akan senantiasa mencela waktu lu ngelakuin kebenaran. Dunia akan selalu merasa
Lu itu adalah orang yang bukan bagian mereka, dan akhirnya mereka akan menganiaya, akan memfitnah, dan itu akan mereka lakukan terus sama kita. Waktu kita mempertahankan sebuah ketaatan di hadapan Tuhan. Itu konteks yang gak mudah sama sekali. Teman-teman sadar gak? Nilai dunia kita udah mulai luntur. Nilai dunia kita udah parah. Makanya kenapa kita perlu memasukkan nilai kekristenan. Satu kali gue pernah sama istri gue lagi jalan naik mobil, dan gue kena tilang beberapa kali di daerah Jakarta. Dan gue ditilang di daerah yang sama lagi, teman-teman. Konyol aja sih. Tempatnya sama. Gue orang Depok, gue gak gitu nggak soal jalan-jalan di Jakarta banget ya. Gue tinggal bablas aja pokoknya. Gitu. Dan gue nggak tahu ada beberapa peraturan yang beda sama di Depok. Ya, mungkin perdanya yang ngatur beda gitu. Di Depok itu belok kiri boleh langsung, sekalipun lampu merah. Di sini ternyata nggak boleh. Gue baru tahu. Harus ngikutin rambu. Kalau ada tulisan belok kiri langsung, silakan belok kiri langsung. Tapi selama tidak ada tulisan itu, mau di belakang tin, mendingan lu diem aja. Karena apa? Pas lu belok kiri, dari balik pohon polisi langsung iya. Gitu kan? Itu yang terjadi sama gua, tau gak? Gua dari daerah Harmoni, lalu gua mau ke arah Central Park, gua belok di dekat perempatan yang dekat mall itu ya. Ke mall itu gua belok ke perempatan, gua nggak tahu lampu merah-merah. Gua pikir udah belok jalan kiri, karena kosong kan. Gua belok aja, bener polisi langsung diem, jaga di depan. Dan tahu apa yang mereka bilang di depan? Selamat siang Pak. Siang Pak, tahu kesalahannya apa? Nggak tahu Pak. Karena gue nggak tahu salah gue apa. Bapak main belok kiri kan lagi lampu merah. Loh, di Depok boleh Pak? Oh mohon maaf Pak, di sini harus ngikutin rambunya. Oh gitu, ya udah. Gue selalu kalau ditilang polisi gue selalu lihat namanya dia. Namanya itu siapa? Itu bentuk kita menghargai polisi. Ini bukan tips and trick ya. Ingat ya, spoiler ini bukan tips and trick ya waktu ditilang ya. Lihat aja namanya di sini. Jangan namanya siapa? Suryo misalkan contoh gitu kan. Iya Pak Suryo, makasih buat informasinya. Saya salah Pak. Ngaku salah aja. Nggak usah langsung keluarin gocap gitu, nggak usah. Nggak usah ngeluarin duit gitu. Pak damai aja, nggak usah, santai aja gitu. Lu kalau ngeluarin duit, apa beda lu sama dunia? Semua dunia mempraktekkan hal yang sama. Buat kejar aman, hidup santai. Ketaatan lu kan diuji di situ, dan di situ sangat mahal. Lu cukup ngaku lu salah gitu, sebut aja nama polisinya, selesai. Terus dia bilang, saya tilang ya Pak. Ya udah, silahkan. Kasih aja surat-surat kita, semua kalau lengkap, aman aja, kasih aja. Nanti mereka bakal ngeluarin itu kok, surat tilang kok. Terus, tapi pengalaman gue yang benar-benar lucu ya pada masa itu. Dia ngambil surat gue lalu dia bilang, saya tilang ya Pak, siap Pak. Di depan kap mobil gue dia nulis, dibalik lagi 2 kali, saya tilang ya Pak, siap Pak. Nulis lagi, balik lagi, bener ya Pak, saya tilang. Iya Pak, siap gitu loh, siap gitu loh. Terus akhirnya pas ketiga kali balik dia bilang gini, iya, saya kembalikan buat Bapak. STNK sama SIM Bapak saya kembalikan karena Bapak sudah mengakui kesalahan. Kali ini saya ampuni Pak. Wah gila, gue udah siap-siap ya kan. Gila, gak usah gue ke pengadilan kan, ambil ini gue, SIM gue gitu kan. Puji Tuhan, 1 kali lolos. Karena apa? Taat sama Tuhan. Lebih taat kepada siapa? Allah daripada kepada manusia. Manusia bilang apa? Bayar, selesai. Lu bisa langsung jalan, tapi buat Tuhan enggak. Ikutin prosesnya. Dan ketaatan lo akan diuji di sana. Gue ngalamin banget. Emang nilai dunia itu udah ngeri sih, udah hancur banget. Itu konteks dunia kita. 2 kali, tempat yang sama, kesalahan yang berbeda. Konyol ya? Ini posisi tadi gue dari Harmoni, sekarang gue tuh dari daerah Kemayoran. Jadi posisi dari Mangga Besar. Berarti gue harus lurus ya kan? Ya kan, tadi gue belok gini, ini gue lurus. Gue di jalur 4. Tapi gue gak tahu ini gue dikerjain apa enggak sih. Jalur 4 gue jalan, aku hijau kan, gue ikutin, gue udah tahu nih, ini bahaya nih, udah banyak polisi nih, ya kan? Jalan lagi, di stop lagi. Bapak mau lurus ya? Iya. Bapak nggak boleh lurus kalau di jalur 4. Jalur 4 cuma buat belok kanan. Lah, dari mana lagi nih peraturan? Bener loh, gue ditilang lagi loh di situ loh, di tengah jalan loh. Ya ampun Tuhan, gue bilang di tempat yang sama dengan polisi yang berbeda gitu. Seperti biasa, budaya gue adalah lihat namanya, bilang apa? Terima kasih Pak, terima kasih tahu informasinya. Maaf saya salah. Udah gitu aja, ya kan? Ya udah akuin aja. Terus dia bilang, SIM STNK boleh lihat? Boleh Pak, nih Pak. Terus dia catat, Bapak mau kemana? Saya mau ke CP Pak, mau lurus. Oh Bapak bukan orang Jakarta? Bukan nih Pak, saya kan Depok Pak. Kan depannya kan, belakangnya kan. Dari Depok Pak. Oh gitu. Iya, Bapak mau ngapain di CP? Ini saya mau sama istri saya Pak. Jujur aja, gue mau bikin khotbah kan. Saya mau bikin khotbah Pak. Kayak polisi orang Kristen nih, kelihatannya. Saya mau bikin khotbah Pak. Oh Bapak mau bikin khotbah? Iya. Oh iya. Lain kali Pak, Bapak jangan belok kanan kalau di jalur 4 ingat ya Pak. Bapak nggak boleh lurus jalur 4. Belok kanan, Bapak jalur 4. Kalau mau lurus,
2 sama 3 aja Pak. Oh gitu ya Pak, siap Pak. Ya. Akhirnya dibalikin lagi SIM gue enggak. Iya nih Pak, kali ini saya ampuni. Bapak tinggal puter balik. Gue bilang lurus boleh nggak Pak? Jangan puter balik Pak ya. Gini aja beloknya. Oh siap. Lewat lagi loh. Karena apa? Ketaatan. Ini bukan formula teman-teman. Tapi gue mau kasih tahu betapa mahalnya ketaatan. Dikala kita itu bisa melakukan hal yang lebih simpel dari itu. Ketaatan menjadi mahal kenapa? Karena dikala kita bisa, gocap itu kecil, bener nggak? Buat kita yang udah kerja itu kecil. Tinggal kita kasih 100.000 itu aman, lancar, kita tinggal cabut. Daripada SIM lu ditahan, lu ribet-ribet lagi gitu. Dunia tuh menawarkan yang simpel. Makanya ada lagu sekolah juga. Yang jalan besar sama jalan yang sempit kan. Mana yang kau mau pilih? Yang lebar, api, jiwamu mati. Emang yang lebih lega tuh lebih gampang sih. Lagu suami itu benar juga ya. Tapi kita akan masuk ke dalam titik yang sana gitu. Karena kita mengorbankan ketaatan kepada Tuhan. Tapi lewat jalan yang sempit itu, yang kelihatan rumit, susah ngikutin semuanya dan ngikutin tuntunan Tuhan, itu berarti seperti apa dalam ketaatan. Tapi gue kasih tahu, itu adalah alasan kenapa ketaatan jadi hal yang sangat-sangat mahal dari hidup kita. Karena konteks dunia kita itu gak gampang. Semuanya udah hancur, bukan cuma orang, tapi nilai dalam dunia itu juga udah hancur. Teman-teman tetap berdiri teguh dalam ketaatan. Dan bagian terakhir, gue akan bicara soal ketaatan itu sendiri. Ketaatan yang berpusat kepada Injil. Sama-sama kita katakan apa? Ketaatan yang berpusatkan Injil. So gini teman-teman ya, gue akan tutup khotbah ini dalam hal yang simpel saja. Dengan kondisi dunia yang memang gak baik-baik aja, yang sangat susah dan juga beda sama kita, tetap kita diajar untuk tetap taat. Tapi taatnya itu harus kita alaskan kepada Injil. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kekuatan diri kita sendiri, percaya nih teman-teman, kita bakal kalah sama dunia. Betapa kuatnya dunia. Itu begitu tarikannya kayak magnet tuh kuat banget gitu. Waktu lu gunain diri sendiri buat tahan, gak bakal. Gue percaya, lu bakal kayak itu. Tapi hal yang menarik, itu ditunjukkan oleh para rasul. Waktu mereka digoncang dengan sebuah kondisi yang memang sangat-sangat berat buat mereka, kita tetap bisa melihat bahwa apa? Bahwa mereka tetap bisa kuat mempertahankan ketaatan mereka. Ayat 11 sampai 10, sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati. Perhatikan, dia katakan apa? Bahwa oleh karena Kristus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Siapa yang ngomong gitu? Rasul. Rasul tuh mau bilang gitu. Kamu mau ngomong seperti apapun, dia mau bilang gini. Karena Yesus itulah orang ini. Itu siapa? Saya. Kata Petrus. Ini gua. Kata Rasul itu saya gitu. Gua berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ngeri gak sih perkataannya? Dia tuh mau bilang, gua tuh bisa tetap kuat, gua bakal tetap berdiri di depan lu dengan sehat. Kenapa? Karena gua tahu siapa Yesus itu. Jadi dia tuh bukan ngomongin soal gue tuh bakal tetap berdiri kuat. Kenapa? Karena gue punya massa yang banyak yang tidak akan kalah dengan kalian. Enggak. Rasul-rasul itu nggak menggunakan massa yang banyak. Karena buat mereka massa itu cuma domba-domba yang biasa dilayani. Tapi dia berdiri dengan sebuah alasan yang kuat. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Teman-teman, itu Injil. Maka dari sini kita bisa melihat kekuatan para rasul untuk berdiri. Itu adalah kekuatan di dalam apa? Injil. Dan gue coba telaah lagi dari apa yang terjadi dalam narasi itu. Minimal gue bisa mendapatkan beberapa hal reflektif yang bisa kita lihat. Kenapa sebenarnya mereka itu tetap bisa kuat? Karena Injil itu. Gini, alasan kita tetap bisa taat adalah karena fakta Injil. Yang kedua, karena kuasa Injil. Dan yang ketiga, karena hasil Injil. Kita mau sama-sama katakan ini yuk. 1, 2, 3. Alasan kita tetap bisa taat adalah karena apa? Yang pertama, fakta Injil. Yang kedua, kuasa Injil. Yang ketiga, hasil Injil. Teman-teman gini, gue akan coba tutup dengan 3 hal ini. Kenapa kita bisa kuat? Yang pertama, karena kita ngelihat fakta Injil depan mata kita sendiri. Dan kita percaya itu. Dan yang kedua, karena apa? Karena kita mengalami kuasa Injil itu. Dan yang terakhir adalah karena kita diteguhkan oleh hasil Injil. Apa maksudnya? Kita lihat satu-satu. Teman-teman tahu gak? Ketika rasul-rasul itu bilang karena Yesus mereka tetap bisa kuat, itu mengacu kepada fakta Injil yang pernah mereka saksikan sebelumnya. Dalam ayat 19 sampai 20,
Kita bakal lihat hal yang penting dalam bagian ini. Kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak taat, tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Jadi itu rasul-rasul tuh ngomong karena ada fakta Injil yang terang mereka lihat. Kenapa mereka tetap bisa taat, tetap kuat? Karena mereka menyaksikan sendiri bahwa pribadi yang mereka temui, yang pernah hidup itu adalah pribadi yang memang sudah mati, tapi yang luar biasa. Mereka dengan mata kepala sendiri, mereka melihat apa? Pribadi itu pun bukan cuma mati, tapi apa? Bangkit dari antara orang mati. Teman-teman, salah satu kekuatan kita untuk tetap bisa kuat di masa sukar saat ini adalah karena fakta Yesus itu bangkit sebenarnya. Lu pernah bayangin gak? Banyak orang bilang Yesus itu sebenarnya gak bangkit. Yang bangkit itu bukan Yesus. Atau ada orang bilang juga Yesus itu gak pernah bangkit. Kenapa? Karena buat mereka apa? Rasul-rasul itu semuanya pada berbohong berjamaah, gitu ya. Mereka pada bersekongkol berjamaah. Gue kasih tahu hal yang paling simpel masalah bersekongkol berjamaah. Misalkan nih ya, lu tahu nih, pastor lu ini contohnya adalah juru selamat di masa ini. Contohnya, ya. Contohnya ya, nih pastor kita ini adalah juru selamatnya. Lalu para pengurus nih, Yusuf lah dan teman-teman lain, tahu nih pastornya ini adalah sang guru yang sangat-sangat kita hargai. Betul gak ya kan? Bener, dia pernah bilang, tenang aja murid-muridku, nanti bentar lagi aku akan mati, dilempari sama batu karena kebenaran. Tapi tenang aja, hari yang ketiga aku akan apa? Bangkit. Beneran mati loh contohnya. Beneran mati. Lalu udah ditunggu-tungguin, Yusuf nungguin, mana nih? Nggak bangkit-bangkit, udah 4 hari nih, gitu kan? Tapi karena kita udah terlalu dikenal sama banyak orang di daerah Jakarta Pusat sini, ya kan? Ini muridnya sang guru ini. Yusuf merasa, wah, thanksin juga nih. Thanksin juga nih sama orang-orang luar nih. Kita udah dikenal kan, kita benar-benar gila-gilaan kan buat kebenaran ini kan. Kita pegang, sekalipun salah. Akhirnya Yusuf bilang apa sebagai pemimpin? Kita bohong aja sama sendiri. Kita bilang aja, pastor kita udah bangkit, lalu udah naik ke surga sekarang. Ya kan? Kan yang lihat cuma kita doang, yang bohong cuma kita doang, gimana? Oke gak? Semua setuju, oke, gitu ya. Aman, keluar bilang apa? Mana pastor kalian? Sudah naik kemana? Surga. Wih, sama deh. Semua diberitakan, makin kuat message-nya. Tapi satu kali, semua murid-murid ditangkap. Pisau tuh di depan muka lu semua. Bener gak? Dia naik ke surga, dia bangkit hari ketiga. Gue kasih tahu ya, orang yang normal itu nggak mungkin berani mati untuk sebuah cerita yang bohong. Ngapain? Pikir, coba, bener gak? Misalkan betul-betul nggak bangkit, bukan sebuah fakta gitu loh. Ngapain kalian semua cuma mementingkan thanksin ya, cuma mementingkan harga diri itu sampai mau mati buat kabar yang bohong? Itu nggak mungkin. Tapi rasul-rasul dalam titik ini, dia tuh berani mati untuk sebuah kabar sukacita Injil itu, yang isinya tentang Yesus yang mati dan bangkit. Berarti ini bukan kabar yang bohong. Amin teman-teman. Kebangkitan Yesus adalah pusat di mana ketaatan kita bisa kuat sebenarnya. Karena Yesus bangkit, disitulah kita punya kekuatan. Karena Yesus bangkit, disitulah kita punya pengharapan bahwa ketaatan yang kita pertahankan bukanlah hal yang sia-sia. Yang setuju katakan amin. Yesus selalu lihat di surga di sana tentang apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Dan semua yang kita lakukan akan kelak dipertanggungjawabkan ketika kita bertemu muka dengan dia. Dan ingat, ada reward yang dia siapkan buat kita. Itu adalah mahkota kehidupan. Wow. Teman-teman percayalah, fakta Injil ini akan membuat kita semakin kuat. Dan kita percaya bahwa kenapa kita harus taat. Karena Yesus adalah pribadi yang betul-betul bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya bangkit, tapi dia ada di surga memperhatikan kita juga. Itu fakta yang membuat kita tetap kuat. Yang kedua, kenapa? Karena mengalami kuasa Injil itu sendiri. Jadi bukan cuma pemahaman dari titik ini. Bukan cuma tahu Yesus itu mati dan bangkit. Tapi yang menarik adalah ada pengalaman akan kuasa Injil. Sama-sama kita bacakan ayat 19-21a. 1, 2, 3. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya apa? Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Teman-teman tahu salah satu alasan kenapa mereka tetap taat dan mereka bilang apa? Aku lebih bakal taat sama Allah daripada manusia, karena mereka mengalami kuasa Injil. Sama-sama katakan apa? Mengalami kuasa Injil. Apa yang mereka alami waktu itu?
Waktu itu mereka lagi ditangkap dalam sebuah penjara, tiba-tiba malaikat Tuhan datang membebaskan mereka dengan sebuah message atau pesan buat mereka. Waktu you keluar, ingat, tetap beritakan Injil, dan mereka melakukan itu. Teman-teman, apa yang membuat mereka tetap kuat mempertahankan ketaatan itu? Karena mereka ngalamin bagaimana Tuhan itu baik buat mereka. Mereka ditangkap, tapi ternyata Tuhan tidak tutup mata. Dan gue mau kasih tahu sama kalian, waktu kalian menderita karena kebenaran, waktu kalian menderita karena sebuah ketaatan kalian kepada Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah tutup mata buat kalian. Tuhan akan selalu melihat kalian dan akan membela kalian. Amin. Kebenarannya akan Dia bela sendiri, nggak usah kita bela. Kita nggak usah bentuk front pembela Tuhan, itu nggak usah. Kita nggak usah. Kenapa? Karena kita bilang apa? Kebenaran itu kan Tuhan bela sendiri kok. Tepat pada waktunya, dengan caranya yang sempurna buat kita. Dia akan lakukan itu. Dan murid-murid sudah mengalami bagaimana kuasa yang sempurna itu dalam dirinya. Bukan hanya dibebaskan dari penjara, tapi murid-murid tahu Yesus yang dipercaya adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit buat hidup mereka. Dan pengalaman mereka untuk kepastian itulah yang kira membakar mereka. Akhirnya bisa tetap kuat dan mau taat sempurna sampai mereka mati. Nah, wow, ini luar biasa. Sekarang kita sudah ngalamin kuasa Injil semua, teman-teman. Sudah ngalamin ini semua. Siapa yang tetap yakin Tuhan itu akan tetap selamatkan kita? Boleh lebih tangannya. Ketika you mati sekarang, tetap percaya Tuhan bakal selamatkan? Amin. Keselamatan tetap untuk selamanya, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang terbaik. Itu namanya kita ngalamin kuasa Injil. Kita yakin, seyakin itu. Kalau gitu ya udah, praktekin lewat ketaatan kita. Dan yang terakhir adalah diteguhkan oleh hasil Injil. Ini yang terkadang membuat kita tuh merasa senang loh, teman-teman. Kenapa kita tetap bisa taat dan ikut Tuhan dengan baik? Ayat 4, sama-sama kita baca ini yuk. 1, 2, 3. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira apa? 5.000 orang laki-laki. Salah satu sukacita buat para rasul pada waktu itu, kenapa mereka tetap taat sama Tuhan, adalah ketika mereka diteguhkan oleh hasil Injil. Jadi semua pelayanan yang mereka lakukan, semua pemberitaan Injil mereka, itu tidak benar-benar terhempas sia-sia. Sekalipun banyak orang yang gak suka, yang menyerang, tapi di satu sisi, faktanya apa? Banyak orang yang juga menjadi percaya. 5.000 orang laki-laki. Itu biasanya akan dikali 2 dengan keluarganya. Jadi bisa 10.000-an lebih. Wow. Teman-teman bayangin aja dengan semua yang kau lakukan hari ini. Nanti kelak, teman-teman dapat jiwa baru datang satu lagi. Dan orang jiwa baru itu bilang apa? Kenapa datang gereja? Karena saya diberkati sama hidupnya si Yusuf. Wah, gila sih. Itu keren kan? Kita diteguhkan gitu. Sekalipun itu bukan alasan yang paling utama, tapi diteguhkan oleh hasil Injil itu. Artinya apa? Apa yang lo lakukan, ketaatan di depan banyak orang yang lo pikir nggak dinotis sama banyak orang, ternyata ada loh jiwa-jiwa notis kebaikan kita dan ketaatan kita sama Tuhan. Dan kelak dia akan bilang, Yusuf tuh beda orangnya. Bukan cuma pacarmu dong yang ngomong Yusuf ya. Ya, kalau cuma pacarmu sih nggak apa-apa lah, karena kamu bisa ditraktir aja. Ya kan? Kalau orang banyak lain bilang, gua tuh lihat Yusuf tuh beda dari cowok-cowok lain. Wih, beda, berarti dia nggak sableng nih kayak yang lain gitu, ya kan? Dia beda gitu. Waktu dia lihat pengurus yang cewek juga, gua lihat dia memang orang yang beda nih. Wis ya, waktu itu kita akan diteguhkan. Tuhan, thanks. Ternyata gue taat nggak sia-sia. Kenapa? Karena ketaatan gue ternyata membuahkan sebuah hasil Injil. Wow, itu dia luar biasa. Oke, maka teman-teman inilah 3 hal yang tetap kita harus pegang dalam diri kita. Dan ada satu ayat yang gue tutup buat hari ini buat kita semua. Teman sadarkah bahwa semua hal yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, itu semua sudah terlebih dahulu Yesus kerjakan di atas kayu salib buat setiap kita ketika dia datang dalam dunia. Jadi Yesus itu bukan cuma memerintahkan kita buat taat. Kenapa? Karena Yesus sudah menjalani ketaatan itu dengan sempurna. Bukankah Filipi pasal 2 6-7 mengatakan begini? Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sama seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya. Sama-sama kita katakan apa? Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari hal ini kita bisa belajar satu hal yang penting, bahwa tanpa Kristus yang terlebih dahulu taat kepada Bapa, kita tidak mungkin bisa melakukan sebuah ketaatan. Teman-teman, message yang indah hari ini buat kita semua. Ketika you mau pulang nanti, ingat, Yesus gak pernah cuma memerintahkan kita untuk taat tanpa dia terlebih dahulu taat.
Dia telah menunjukkan ketaatan yang sempurna buat kita. Kalau dia nggak taat, kita nggak mungkin ada hari ini. Kalau dia nggak taat sama Bapa dengan sempurna, kita nggak mungkin punya jaminan keselamatan. Kalau dia nggak taat sama Bapa, kita nggak punya kekuatan untuk taat di titik ini. Amin teman-teman. Kita kembalikan semua kepada Kristus. Beri kemuliaan terbaik buat dia.